Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasa setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini saya akan membahas sesuatu yang cukup menarik untuk teman-teman tahu. Saya mempunyai beberapa metrik yang menunjukkan bahwa sebenarnya dalam fase sideways sekarang pun pemain-pemain besar atau para strongholder itu lagi akumulasi besar-besaran, dan kemarin menyebabkan harga sedikit ngepump, dan saya akan kasih tahu metriknya. Kemudian saya juga pengen kasih ke teman-teman beberapa berita terbaru yang cukup penting untuk dibahas, dan juga ada berita sedikit mengenai Cardano. Oke, langsung aja kita bahas semuanya di video ini. Let's go. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu guys. Dan pada hari ini secara global market cap crypto ada di angka 1,43 triliun dolar atau naik 2,4%. Bitcoin sendiri ada di 34.648 dolar atau naik 3%. Dan udah sangat jarang ya kita menemukan di hari Minggu pagi market cap crypto itu naik sekitar 2%, karena biasanya kalau Sabtu ke Minggu pagi ya harganya kalau nggak koreksi ya cuma sideways doang. Kemudian Ethereum ada di harga 2.210 atau naik sekitar 3,69%. Binance ada di harga 295 dolar atau naik 3,9%. Cardano di 1,4 dolar atau naik 2,38%. Dogecoin 0,2 dolar, XRP 0,67 dolar. Oke, sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin aja, ke chart 4 hour. Kalau misalnya teman-teman yang nonton video saya semalam harusnya udah tahu target selanjutnya dari pergerakan bullish ini adalah di channel atas ini. Lebih baik lagi kalau kita bisa menembus dari ini. Kalau bisa tembus, target selanjutnya ada di harga sekitar 43 ribuan. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa hari ini kita masih di hari Minggu, kita masih weekend. Kemudian juga hari Senin besok di US itu hari kemerdekaan mereka. Jadi mereka di US itu sedang terjadi long weekend. Otomatis biasanya volumenya tidak akan terlalu besar. Dan saya harap kalau volumenya tidak terlalu besar pun setidaknya kita cuma sideways saja, nggak usah sampai koreksi terlalu dalam lagi, karena udah capek gitu kita guys ya. Setiap hari cuma ngelihat koreksi doang tanpa ada ngepumpnya. Dan semalam uniknya hari Sabtu itu ngepump cukup lumayan dari 33.000 ke 34.600-an. Dan dari pola yang dimunculkan ini saya cukup suka, karena biasanya kalau pola konsolidasi seperti ini adalah pola continuation harusnya, dan kita masih bisa merangkak naik ke atas. Dan target utamanya harusnya di sini dulu sebelum kita bisa ke sekitar 43 ribuan, karena 43 ribu adalah resisten yang sangat kuat. Karena dari tanggal 19 Mei di sini sampai sekarang pun kita masih bermain di channel ini di antara 43.000 dan 31.000. Kita sudah bermain di area sini cukup lama ya, Mei sampai Juli, sudah hampir 2 bulanan gitu. Dan mudah-mudahan secepatnya kita mempunyai momentum yang cukup untuk menembus dari channel ini. Nah, sekarang ada beberapa berita yang cukup menarik. Pertama dari para penambang Bitcoin ya. Jadi di sini dikatakan Bitcoin miners claim more than half of Bitcoin mining uses clean energy. Jadi kemarin perwakilan dari para penambang Bitcoin ini melakukan presentasi tentang Bitcoin dan energi yang dipakai. Dan mereka klaim bahwa ada sekitar 56% dari penambangan Bitcoin ini yang menggunakan energi yang ramah lingkungan. Dan hal ini juga yang menyebabkan kemarin Elon Musk itu tidak menerima lagi Bitcoin sebagai pembayaran Tesla. Itu juga salah satu yang menyebabkan harga Bitcoin kemarin turun cukup drastis. Karena Elon Musk mengatakan penambangan Bitcoin itu terlalu memakan banyak energi, dan kalau misalnya energinya sudah memakai energi yang terbarukan atau sudah ramah lingkungan istilahnya, baru nanti dia mau lagi menerima Bitcoin sebagai pembayaran Tesla. Dan di sini ini adalah salah satu indikator. Ini namanya the Puell multiple. Dan ini baru kelima kali dalam sejarah Bitcoin. Ini adalah full chartnya Bitcoin. Oke. Dari pertama kali muncul sampai sekarang, baru 5 kali dalam sejarahnya indikator ini menunjukkan bahwa Bitcoin dalam fase undervalue, atau kata lainnya oversold, atau bisa juga teman-teman mau bilang murah
atau teman-teman mau bilang apa aja boleh, pokoknya undervalue deh, sekarang lagi murah-murahnya. Nah, ini baru kelima kali dalam sejarah. Pertama kali di sini, kedua kali di sini, ketika sudah akhir dari bear market, dia menunjukkan oversold. Dan juga ketiga kalinya ada di sini, juga di bear market ketika kemarin sudah di titik terendahnya, di sini juga sama menunjukkan oversold. Kemarin juga ada sempat sekali di sini ketika ini ya drop yang dihasilkan oleh COVID-19 juga menjadi oversold, dan kali ini kita juga dalam fase oversold. Dan ini menjadi indikasi yang sangat positif, walaupun ya kita masih bisa turun lagi sedikit, tapi at least kita tahu bahwa harga Bitcoin sekarang itu sudah termasuk cukup murah. Oke, jadi di sini hanya baru 5 kali dalam sejarah terjadi hal seperti ini. Oke, dan didukung lagi dengan beberapa data-data yang baru saya ketemukan. Ini adalah Bitcoin Liquid Supply Ratio yang menunjukkan divergence di sini, guys. Harganya Bitcoin kan dari kemarin cuman sideways dan cenderung turun ya. Tapi teman-teman kalau lihat rasio liquid supply-nya Bitcoin ini malah makin naik. Ini menunjukkan bahwa para pemegang jangka panjang itu atau strong hands, orang-orang yang mentalnya baja, yang sudah hold jangka panjang, yang sudah dari lama akumulasi Bitcoin, sekarang makin beli lagi. Berarti apa? Menunjukkan juga bahwa harga Bitcoin sekarang itu sudah sangat menarik bagi mereka. Jadi ini juga mendukung teori tadi yang menunjukkan Bitcoin sudah undervalue. Ditunjukkan lagi, banyak orang sekarang lagi akumulasi. Dan ini adalah yang ditunjukkan di sini adalah orang-orang yang sudah hold Bitcoin dalam jangka panjang, yang udah lama membeli Bitcoin, berarti mereka udah berpengalaman dan mereka sekarang lagi akumulasi gila-gilaan. Kemarin terjadi spike yang membuat harga kemarin juga nge-pump sedikit, dan ini adalah hal yang positif juga. Kemudian di sini ada liquid supply chain yang kemarin di video-video sebelumnya sudah pernah saya bahas juga, bahwa kalau misalnya indikatornya merah seperti ini, biasanya harga Bitcoin cenderung naik. Karena apa? Ini kalau merah di sini menunjukkan bahwa rata-rata Bitcoin itu sudah disimpan ke wallet masing-masing, jadi tidak di deposit ke exchange. Kalau misalnya kita deposit ke exchange, biasanya akan kita jual. Kalau tidak kita jual, kita mau hold supaya lebih aman, biasa mereka simpan ke cold wallet. Jadi ditarik dari exchange. Kalau misalnya merah ini berarti ditarik dari exchange, kalau hijau ini berarti di deposit ke exchange, dan biasanya kalau di deposit ke exchange bakal dijual. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ketika hijaunya makin naik, harga Bitcoin kemarin turun. Dan sekarang sudah mulai merah lagi, jadi ini menunjukkan juga sudah banyak lagi orang-orang yang berniat untuk hold, tidak lagi menjual. Orang-orang udah mulai pada tenang, nggak lagi panik selling. Jadi di sini adalah indikasi yang positif juga. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu teman-teman tahu, dan bisa jadi membantu teman-teman yang mentalnya masih kurang kuat gitu ya, dan masih ragu bahwa harga Bitcoin sekarang itu udah cukup murah. Dan seperti yang kemarin kita udah hitung juga, kalaupun misalnya ya, ini cuman asumsi aja, kalaupun misalnya nanti kita masih harus drop lagi sekali lagi baru ke atas, ya di sini cuma berapa persen kok guys, paling cuma 30-40% lagi, tapi reward kita bisa sampai berkali-kali lipat. Jadi risk and reward kalau misalnya teman-teman jual sekarang itu kurang bagus. Lebih baik menurut saya teman-teman cicil saja seperti yang sudah saya pesan di video-video sebelumnya. Tapi pastinya kalau misalnya teman-teman yang trading short term, ya bolehlah. Kalau misalnya sesekali mau sell ketika ada terjadi resisten di sini, kalau cuma mau dapat cuan dikit, beberapa persen, 10%, 15%, ya oke, bisa juga. Tapi kalau misalnya teman-teman yang cukup awam, yang belum terlalu mengerti soal technical analysis, ya cara paling aman dan gampang adalah ya cicil saja. Dan itu adalah hal yang perlu teman-teman camkan ya. Dan ingat kata saya, kalau saya yakin bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kalau misalnya teman-teman cicil terus, teman-teman akan mempunyai uang yang berkecukupan lah setidaknya. Oke?
Sekarang kita bakalan bahas ke Cardano. Ya, di sini ada berita dari Grayscale ya. Grayscale adalah salah satu perusahaan di US yang bergerak di bidang ya mirip-mirip seperti Reksadana gitulah ya. Reksadana tapi dalam bentuk kripto. Jadi mereka investasinya ke kripto. Jadi Grayscale ini kemarin menambahkan Cardano ke portofolio mereka, dan ini Cardano ini menjadi holding ketiga terbesar di Grayscale. Jadi yang pertama adalah Bitcoin, kurang lebih sekitar 40% kalau nggak salah. 60%, sorry. Ethereum sekitar 20%, kemarin Cardano sekitar 4 atau 5%. Jadi Cardano juga sudah dilirik oleh para pemain besar. Jadi teman-teman juga perlu watch out, juga perlu perhatikan Cardano selain juga Ethereum dan Bitcoin. Dan kalau misalnya teman-teman yang sudah nonton di video-video saya sebelumnya yang kemarin saya buatkan rekomendasi 3 koin juga, Cardano termasuk salah satunya, dan saya juga udah paparkan kenapa alasannya. Dan juga kalau misalnya teman-teman yang pengen update terbaru seputar analisa teknikal, kemudian juga berita-berita terbaru, ya teman-teman boleh juga follow TikTok saya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru secepatnya. Karena kan saya kalau buat video kan biasanya hanya di pagi hari. Jadi kalau ada malam, ada berita-berita yang penting, saya bisa update di TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen, langsung follow aja TikToknya, saya kasih link di bawah, oke? Oke guys, saya rasa untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton hari ini. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya teman-teman punya saran, next saya harus buat video seperti apa, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya baca, saya ngerti, saya akan buat videonya, oke? Terima kasih yang udah nonton. Kita akan bertemu lagi besok. Thank you, bye-bye.